Jadi gini ya, Aziz, Doktif ajarin sedikit hukum ya. Karena Doktif juga akan belajar hukum. Ini tuduhan yang sangat serius dan bagi kami sedang kami kaji dan kami diskusikan dengan tim untuk menanggapinya juga secara serius. Silahkan dilaporkan. Kenapa? Drama perselisihan panjang yang melibatkan dokter kecantikan Samira Farahnas dan sang seteru abadi, Dr. Richard Lee, memang tiada habisnya meramaikan perdebatan jagat maya. Dan percik-percik pertikaian baru selalu saja hadir di setiap harinya. Dan baru-baru ini, perkara hukum yang melibatkan keduanya tampak memasuki babak baru. Ditandai dengan kemunculan kuasa hukum barunya, Dr. Richard Lee dikabarkan akan segera menempuh langkah hukum teranyar dengan melaporkan Doktif. Lantas, laporan apa yang disiapkan pihak Dr. Richard? Serta apa pula yang menyebabkan mereka mempertimbangkan hal tersebut? Terkait tuduhan Samira kemarin, setelah Dr. Richard ditahan itu ada pernyataan dia yang menurut kami itu sangat telak, menyinggung bahwa Dr. Richard itu belum menjadi mualaf. Ini tuduhan yang sangat serius dan bagi kami sedang kami kaji dan kami diskusikan dengan tim untuk menanggapinya juga secara serius. Apabila terpenuhi unsur di situ ada perbuatan tindak pidana, apakah itu pencemaran nama baik atau tuduhan fitnah, mungkin nanti kita akan berdiskusi dengan klien kami untuk menyiapkan langkah-langkah hukum. Gitu. Karena bagi kami tidak seorang pun berhak untuk mempersoalkan, mempertanyakan keyakinan seseorang yang dia imani dan dia pegang gitu. Kemunculan kuasa hukum baru Richard Lee tentu sontak ditanggapi dengan tegas oleh Doktif. Apalagi advokat bernama Abdul Haji Talaohu tersebut membawa sebuah kabar jika pihaknya berpotensi untuk membuat laporan terkait dugaan pencemaran nama baik. Alih-alih terkejut apalagi tertekan, Doktif justru menanggapi rencana itu dengan santai. Ya, ketika ditemui awak media, Doktif mengaku siap menghadapi bila mana laporan itu benar dilayangkan. Karena bagi Doktif, dirinya mengantongi bukti-bukti yang dapat memperkuat semua ucapan yang selama ini ia tuturkan. Silahkan dilaporkan. Kenapa? Karena jika memang laporannya sudah ini sudah pernah dilaporkan oleh Sunan Kalijaga, di mana terlapornya adalah tersangka DRL. Kenapa kok tidak jalan? Kok bisa-bisanya Aziz ingin melaporkan Doktif soal nah, sementara kalau Anda tahu klien Anda itu sudah dilaporkan dengan bukti yang sangat-sangat jelas. Yuk, jadi ngaca aja dulu Aziz, ngeliat dulu nih kliennya seperti apa. Bukti sudah di tangannya Doktif, sertifikat yang dibuat oleh Kohani, ya itu sudah dicabut resmi oleh Kohani. Kohani sendiri yang membuat sertifikat mu'alaf pun sudah resmi membatalkan sertifikat tersebut. Ya, jadi Kohani juga bicara bahwa sebenarnya saudara tersangka DRL itu tidak pernah yang melakukan ibadah apapun yang berkaitan dengan ibadah Muslim. Dan satu hal yang perlu kalian tahu, dan ini mungkin akan membuat masyarakat cukup heboh, KTP tersangka DRL beragama Katolik. Aziz, tolong dengerin ini Aziz. Kenapa Doktif nggak mau manggil Pak? Karena Anda juga memanggil Doktif dengan nama Samira, jadi Doktif juga memanggil Anda cukup dengan nama Aziz. Ya, Aziz, klien Anda memiliki KTP dengan agama Katolik. Hadirnya babak baru berbentuk rencana laporan dugaan pencemaran nama baik yang digadang-gadang tengah disusun pihak Richard Lee tentunya berhasil mencuri perhatian orang banyak. Apalagi bila menengok aksi Doktif yang begitu lantang menyuarakan dugaan-dugaan soal keyakinan baru Richard Lee.
Dan pada kesempatan kemarin, Doktif bahkan sampai memberikan sedikit bocoran soal bukti-bukti serta saksi yang mengetahui semuanya. Lantas, seperti apakah pandangan hukum advokat Tommy Triyunanto terkait perdebatan yang kini kadung bergulir liar? Kalau kita melihat ada pemberitaan itu, tentunya kita harus cermati dulu nih bagaimana dia pada waktu pindah agama dari agama lain ke agama muslim. Itu pertama. Yang kedua, apabila dia juga melakukan nah, dibuktikan juga dengan dia melakukan satu sembahyang ataupun datang ke misalnya ke gereja gitu kan. Nah, ini juga harus dibuktikan. Apa dasarnya? Begitu kita tahu bahwa ini bukti bahwa mereka satu agama dan juga mau menyebarkan bahwa dia tidak sebagai muslim, sebagai blendingnya aja, cuman ternyata dia pindah ke agama lain. Nah, itu dinyatakan bahwa dia telah melakukan penistaan, karena jelas agama yang dia anut itu sesungguhnya bukan agama Islam. Dan ternyata begitu kita buktikan, ternyata betul dia melakukan satu sembahyang ataupun ibadah di luar daripada Islam. Itu jelas meninggalkan agama. Itu salah satu bukti ya. Salah satu bukti yang perlu kita juga cermati dulu bahwa bukti ini kuat. Ya, saksinya semua ada. Doktif pun melihat ditungguin dari sholat asar, maghrib pun nggak ada, guys. Gitu. Jadi alasan dia pindah ke mu'alaf itu apa? Di mana-mana yang mu'alaf itu pasti biasanya dia lebih rajin sholatnya, lebih rajin puasanya. Ini nggak ada. Jadi yang kita lihat tuh apa? Niat kamu mu'alaf itu apa? Itulah pertanyaannya. Soal menjalankan ibadah itu kan hal yang privat, tidak bisa kita pertanyakan. Sebab Dr. Richard itu sudah memeluk menjadi mu'alaf dan memeluk agama Islam itu sekitar bulan Maret 2025 bertepatan dengan 5 Ramadan, dan itu kita punya bukti lengkap. Tinggal nanti jika di kemudian hari kita akan bisa buktikan. Memang masih perlu banyak yang dibuktikan untuk membawa perkara ini ke tahap hukum, baik dari pihak Richard Lee maupun Doktif. Dan menanggapi itu semua, advokat Tommy Triyunanto pun memberikan penjelasan soal potensi hukum yang dapat digunakan bila ucapan Doktif dapat terbukti kebenarannya. Lantas, seperti apakah penjelasan Tommy Triyunanto soal potensi hukum sebagai ujung dari perkara ini? Diatur di KUHP baru di pasal 300 sampai 305. Ya, di mana di pasal 300 sampai 305 itu mencakup mengenai bagaimana dia melakukan pemaksaan terhadap perpindahan agama, terus dia juga melakukan melakukan penodaan secara media sosial, ya. Semua itu dilihat di situ dirangkum dalam pasal 300 sampai 305 dan ancaman hukumannya sampai dengan 5 tahun 3 sampai dengan 5 tahun penjara. Nah, itu yang bisa dikenakan nantinya kalau memang terbukti ya DRL melakukan agama. Selain membahas soal rencana pelaporan terhadap Doktif, lewat kemunculan kemarin, kuasa hukum Richard Lee juga memberikan klarifikasi terkait produk dagangan Sang Kayen yang kini menjadi persoalan. Di mana ia menyebut produk tersebut resmi terlisensi BPOM. Ditambah lagi, hingga detik ini belum ada korban dari produk tersebut. Bahkan Doktif sang pelapor belum merasakan dampak buruk akibat produk tersebut. Klien kami, produk yang dijual atau diperdagangkan adalah produk yang terregister Badan POM, BPOM. Jadi tidak ada produk ilegal yang mengarah kepada transaksi ilegal. Jadi semua itu BPOM. Bisa dibuktikan dengan bahwa sampai hari ini belum ada korban yang terverifikasi medis, punya visum atau mungkin dia organ atau hari ini lagi terbaring di rumah sakit karena mengkonsumsi produk-produk itu sudah terkonfirmasi bahwa produk yang diperdagangkan oleh Dr. Richard adalah produk yang
BPOM. Sehingga dengan demikian dalam perkara ini tidak ada korban nyata, sehingga perlu kita melihatnya secara profesional. Jadi gini, dalam regulasi e-commerce itu untuk memastikan bahwa kan ini produk kan dia BPOM kan terregister. Untuk memastikan bahwa itu keluar dari Dr. Richard atau perusahaan Dr. Richard, ada dua hal yang harus kita validasi. Yang pertama soal mungkin invoice, yang kedua ada video unboxing. Nah, di laporan itu tidak ada video unboxing. Bagaimana kita bisa memastikan bahwa produk itu dari Dr. Richard? Ya gitu. Karena barang itu sudah tidak pernah terjual lagi. Mendengar pendapat Abdul Hadji selaku kuasa hukum Richard Lee, percikan api amarah di hati Doktif menyala semakin menjadi-jadi. Doktif berpendapat bahwa opini hukum kuasa hukum sang setru terbilang keliru. Doktif menambahkan, jika dalam laporan yang ia buat, korban langsung tidak dibutuhkan untuk memenuhi unsur pidana. Lantas seperti apakah pesan pedas yang ditujukan Doktif kepada tim kuasa hukum Richard Lee? Jadi gini ya Aziz, Doktif ajarin sedikit hukum ya. Karena Doktif juga akan belajar hukum ya, ilmunya Doktif udah banyak. Doktif tahu. Lebih baik Anda belajar lagi soal hukum. Ya, Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu tidak perlu adanya korban. Ya, tidak perlu adanya korban sampai masuk rumah sakit sampai belajar dong, masa gitu aja nggak tahu. Ya, yang dijanjikan klien Anda, tomat busuk suplemen WT itu mengandung tomat putih. Dan di situ tidak ada tomat putih, itu namanya nipu. Tahu nggak Aziz? Ya, tidak perlu ada korban. Yang penting sudah ada yang beli. Ya, apakah harus nunggu sampai masuk rumah sakit sampai ada kematian baru melaporkan? Nggak begitu. Ya, dan ini adalah delik formil. Ya, bukan delik material. Nanti kita buktikan di persidangan. Bukan sekarang bingung cari korban. Berarti Anda nggak ngerti soal duduk perkara hukumnya. Makanya Doktif bilang melawan Aziz ini gampang banget. Ya, kenapa? Karena kalau Jeffrey nggak akan dia mengucapkan kata-kata begitu. Nggak akan keluar dari mulutnya si Jeffrey. Ya, jadi ini hanya keluar dari mulutnya Aziz. Jadi Doktif alhamdulillah ya Allah, akhirnya musuhnya Doktif cuman Aziz doang. Maaf ya Aziz ya, tapi buat Doktif membantah apa yang Anda katakan tadi di depan jurnalis sangat mudah. Ya, Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu cukup dibeli. Cukup hanya membeli, nggak perlu nunggu korban. Ingat, delik formil bukan delik material. Kita nanti buktikan di pengadilan. Terlepas dari semua itu, tentu diketahui pula bahwa selama ini Doktif juga terus mencecar sosok Dr. Reni Effendi selaku istri dari Richard Lee. Bukan tanpa alasan, Doktif menduga jika sebagai istri, Dr. Reni juga ikut merasakan uang hasil dari penjualan produk-produk yang kini dipersoalkan. Dan menariknya lagi, pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2026 silam, Dr. Reni Effendi telah dipanggil pihak penyidik untuk melakukan pemeriksaan. Sontak saja, hal itu pun membuat publik bertanya, apakah pemeriksaan itu memiliki keterkaitan dengan tudingan Doktif? Lantas seperti apa? Jawaban Abdul Hadji Talaohu selaku kuasa hukum Richard Lee. Kita belum bisa terlalu dini ya menyimpulkan bahwa ada TPPU karena produk yang dijual dan usaha yang dilakukan kan usaha yang legal. Jadi kalau mengarah kepada TPPU kan harus memastikan dulu bahwa predikat krem atau pidana asalnya itu seperti apa, kayak gitu. Dan jelas kok rekening yang digunakan juga rekening yang tercatat, tidak ada penyamaran rekening, kayak gitu. Tidak ada dialihkan untuk polisi. Ya itu kan harus ini dulu. Sampai hari ini tidak ada tidak mengarah ke sana lah. Kalau soal TPPU-nya tadi masih sumber ya, kita belum bisa mengarah ke sana. Kalau keterangan tambahan dia diperiksa ya itu sesuatu yang sah-sah saja, tapi untuk mengarah ke ini kan framing yang coba dimainkan oleh Samira, jadi yang menurut kami juga masih bisa diperdebatkan. Pengembangannya juga nanti kan istri dari DRL juga kan diperiksa nih. Nah, kita lihat apakah masuk unsur TPPU-nya.
unsur TPPU apa sih? Tindak pidana pencucian uang. Di mana letak posisi tindak pidana pencucian uangnya? Mulai dari adanya satu peristiwa pindah rekening ya, dari rekening customer terus ke rekeningnya istri ya, sampai berapa lama itu rekening itu tertampung uang atau dana tersebut, itu kan bisa di-trace. Nah, terus duit itu dipergunakan buat apa aja? Kalau uang itu dipergunakan dilakukan satu pembelian sesuatu yang sifatnya adalah berbisnis, tentunya ini akan ada yang dinamakan TPPU. Jelas di sini. Nah, nanti tinggal pihak polisian menilai, melihat dan menganalisa semua alat buktinya. Pasti kita pengen kan ekspresinya. Mengedepankan estetika. Kan dokter sampaikan. Jelas tadi mendengarkan. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.